Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada video kali ini dalam pembahasan tata cara ibadah haji part 1. Sebelum kita memulai pembahasan tentang tata cara ibadah haji, jangan lupa untuk membaca doa sebelum belajar, supaya Allah permudah proses pembelajaran kita hari ini dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian haji. Menurut bahasa Arab, haji berarti niat, al-qasdu, yaitu menyengaja. Sedangkan menurut syara berarti niat menuju Baitullah dan tempat-tempat tertentu dengan melaksanakan amal-amal yang tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Maksud dari tempat-tempat tertentu tersebut adalah selain Ka'bah dan Mas'a atau tempat sa'i, Padang Arafah atau tempat wukuf, Muzdalifah atau tempat mabit, dan Mina atau tempat melontar jumroh. Adapun amalan ibadah tertentu ialah seperti tawaf, sa'i, wukuf, mabit di Muzdalifah, melontar jumroh, dan mabit di Mina. Adapun yang dimaksud dengan waktu tertentu adalah dimulai dari tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah untuk pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua, mengenai dasar hukum pelaksanaan ibadah haji. Dasar hukum pelaksanaan ibadah haji terdapat dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu macam-macam haji. Yang pertama, haji ifrad. Haji ifrad yaitu pelaksanaan ibadah dengan mendahulukan pakaian ihram dan berniat untuk mengerjakan ibadah haji hingga selesai. Kemudian dilanjutkan dengan berpakaian ihram kembali dan berniat untuk mengerjakan ibadah umroh. Yang kedua, haji tamattu. Haji tamattu yaitu pelaksanaan ibadah dengan berpakaian ihram dan berniat mengerjakan ibadah umroh hingga selesai. Kemudian dilanjutkan dengan berpakaian ihram kembali dan berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, haji qiron. Haji qiron yaitu pelaksanaan ibadah dengan berpakaian ihram dan berniat untuk mengerjakan ibadah haji dan umroh secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu mengenai niat haji dan umroh. Yang pertama, niat mengerjakan haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Artinya, aku mengerjakan haji dan berihram dengannya karena Allah. Yang kedua, niat mengerjakan umroh. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Artinya, aku mengerjakan umroh dan berihram dengannya karena Allah. Yang ketiga, niat mengerjakan haji dan umroh serentak atau haji qiron. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Artinya, aku mengerjakan haji dan umroh serta berihram dengan kedua-duanya karena Allah. Yang kelima, mengenai syarat haji. Yang pertama yaitu beragama Islam. Kedua, berakal sehat. 3. Baligh. 4. Merdeka, bukan hamba sahaya. Kelima, mampu menunaikan secara fisik, mental, dan biaya. Selanjutnya adalah rukun haji. Yang pertama ada ihram. Ihram yaitu
Memakai pakaian tidak berjahit dengan berniat masuk ke dalam pelaksanaan ibadah haji. Seseorang dilarang berkata dan beramal dengan hal-hal tertentu seperti jima, menikah, melontarkan ucapan kotor, dan lain sebagainya. Yang kedua, wukuf. Wukuf artinya berhenti atau berdiam diri. Wukuf dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah, dari zuhur sampai matahari terbenam. Momen yang paling mustajab ini biasanya digunakan jamaah untuk berdoa, zikir, dan membaca Al-Quran. Ketiga, tawaf. Tawaf artinya mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali. Tawaf yang termasuk rukun haji adalah tawaf ifadah. Kemudian dalam tawaf ini ada bermacam-macam, yaitu yang pertama ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah salah satu dari beberapa rukun haji yang harus dilaksanakan sendiri, jika tidak, hajinya batal. Tawaf ini disebut juga tawaf ziarah atau tawaf rukun. Yang kedua, tawaf kudum. Tawaf kudum disebut juga tawaf dukhul, yaitu tawaf pembukaan atau tawaf selamat datang yang dilakukan pada waktu jamaah baru tiba di Mekah. Ketiga, tawaf sunat. Tawaf sunat adalah tawaf yang bisa dilakukan kapan saja. Kalau dilakukan saat baru memasuki Masjidil Haram, tawaf ini berfungsi sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid. Dan yang terakhir, keempat, tawaf wada atau tawaf perpisahan adalah salah satu ibadah wajib untuk dilaksanakan sebagai pernyataan perpisahan dan penghormatan kepada Baitullah dan Masjidil Haram. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai macam-macam tawaf. Selanjutnya, kita lanjutkan ke rukun haji yang keempat, yaitu sa'i. Sa'i dilakukan dengan berjalan kaki atau berlari-lari kecil bolak-balik 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan begitu sebaliknya. Kelima, tahallul. Tahallul ialah diperbolehkan atau dibebaskannya seseorang dari larangan atau pantangan ihram. Pembebasan tersebut ditandai dengan tahallul, yaitu dengan mencukur atau memotong rambut sedikitnya 3 helai rambut. Dan yang terakhir, keenam, yaitu tertib. Dalam melaksanakan ibadah haji harus dilakukan berdasarkan urutan yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan kita mengenai tata cara ibadah haji. Semoga apa yang sudah kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.